Oke, halo, selamat siang Sobat Abdi semua. Nama saya Dr. Felix Adrian, spesialis neurologi. Jadi, TMS ini adalah singkatan dari Transcranial Magnetic Stimulation. TMS ini merupakan alat untuk menstimulasi otak yang non-invasif. Yang saya maksud dengan non-invasif itu adalah, jadi ketika kita melakukan stimulasi, kita tidak melakukan pembedahan, kita tidak melakukan persiapan khusus untuk melakukan tindakan ini. Jadi untuk melakukan stimulasi kita akan meletakkan coil, yang kita sebut coil ini adalah alat ini, kita akan letakkan di titik atau di kepala pasien yang akan kita lakukan stimulasi tersebut. Dengan alat TMS ini di rumah sakit Abdi Waluyo sudah kita lakukan untuk pada pasien-pasien dengan stroke, pasien-pasien nyeri, pasien-pasien yang juga mengalami gangguan depresi, serta beberapa kita lakukan juga pada pasien-pasien multiple sclerosis dan juga pada pasien-pasien Parkinson. Oke, jadi untuk di Abdi Waluyo sendiri memang kita punya alat TMS yang sedikit berbeda dibandingkan dengan di tempat lain. Kita punya coil yang khusus bisa kita gunakan untuk menstimulasi tungkai bawah kaki. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kesulitan berjalan, apapun itu sebabnya, apakah dia karena stroke atau karena suatu penyakit Parkinson, kita bisa melakukan stimulasi yang lebih optimal dengan menggunakan alat khusus tersebut. Pada pasien-pasien yang mengalami stroke, yang belum mengalami kepulihan yang total, memang kita sarankan untuk dilakukan tindakan TMS. Kenapa? Karena dengan dilakukan tindakan TMS, kita akan langsung merangsang sel otak yang mengalami kerusakan tersebut. Terapi TMS juga sangat bagus untuk pada pasien-pasien yang mengalami nyeri. Jadi dengan kita menstimulasi titik tertentu di otak kita, pasien tersebut akan seperti minum obat dengan dosis tinggi, sehingga efek samping dari penggunaan obat itu bisa dihindarkan dengan menggunakan alat TMS tersebut. Side effect dari pemberian terapi TMS ini yang paling sering adalah nyeri kepala. Jadi resiko nyeri kepala pasca dilakukan TMS itu adalah sekitar 3-4%, memang tidak terlalu banyak. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri sebenarnya lebih banyak pasien yang mengalami pusing atau dizzy pasca dilakukan tindakan TMS tersebut. Nah, tapi Sobat Abdi jangan takut karena efek samping ini hanya sementara. Biasanya setelah kita berikan terapi TMS, keluhan atau efek samping tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah kita lakukan tindakan TMS tersebut. Oke, untuk durasi terapi TMS biasanya kita lakukan sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit per pasien. Nah, tapi untuk pertama kali ketika pasien tersebut melakukan stimulasi yang pertama kali, biasanya kita akan melakukan mapping. Ya, mapping ini kita berfungsi untuk memetakan lokasi mana yang sekiranya akan kita lakukan stimulasi pada pasien. Jadi ketika pertama kali kita lakukan tindakan TMS biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi untuk terapi pertama mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Bila pada pasien tersebut nantinya membutuhkan terapi pasca TMS, mungkin nanti juga akan bertambah panjang. Jadi pada pasien-pasien, terutama pada pasien stroke, pada pasien-pasien nyeri, biasanya setelah melakukan tindakan TMS akan saya lanjutkan dengan tindakan fisioterapi untuk membantu pemulihan pasien menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan stimulasi dengan TMS, saya berharap pasien itu langsung melakukan latihan sehingga sel otak yang tadinya sudah kita rangsang, dia langsung kita berikan stimulus juga dari tindakan pergerakan tangan dan juga kaki pasien tersebut. Jadi untuk penyakit apa saja yang bisa kita lakukan terapi TMS sebetulnya sangat banyak. Hampir seluruh penyakit saraf kita bisa melakukan tindakan TMS. Terutama pada kasus-kasus pasien pasca stroke, pasien-pasien nyeri yang tidak membaik dengan pemberian obat, pada kasus-kasus pasien depresi yang juga tidak membaik dengan pemberian obat, itu memiliki keberhasilan yang cukup baik untuk kita lakukan tindakan stimulasi dengan TMS. Dan juga untuk kasus-kasus seperti Parkinson, demensia, pasien dengan multiple sclerosis, ALS juga memang memiliki kepustakaan untuk dilakukan tindakan TMS tersebut.